Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pertama kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan keafiatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kita banyak belajar. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu dan Allah akan memberikan pemahaman dari usaha kita untuk memahami setiap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, hingga berjumpa dengan Rasulullah, diberikan syafaatnya di akhirat kelak. Ayyuhat tulab, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar bersama materi Qiraatul Kutub untuk pertemuan kelanjutan dari dosen pertama. Nah, materi pada kesempatan ini adalah tentang al-hibah, yaitu pemberian. Dan diharapkan kepada semua mahasiswi dan mahasiswa yang saya banggakan untuk menyimak dan memahami setiap materi yang akan disampaikan dalam video ini, agar mempermudah mahasiswa dan mahasiswi ketika akan ujian. Olehnya itu, beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam materi yang telah saya sajikan dalam bentuk video. Di sini disebutkan atau yang telah saya bagikan kepada adik-adik semua, mahasiswa semua. Dalam materi ini disebutkan Ja'a fil Qur'anil Karim qaulullahi azza wa jalla. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya.
Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Jadi dari ayat ini dalam ayat ini ada kata Rabbi habli. Di situ bermakna ada meminta agar diberikan. Jadi hibah itu adalah sebuah pemberian. Nah, kita lanjut. Dalam bacaan itu disebutkan wahia ma'khuzatun min hububir rihi ay mururiha. Ya. Lanjut, wa tutlaqul hibatu wa yuradu biha tabarru'u wa tafaddulu 'alal ghairi sawa'un akana bimalin am bighairi. Wal hibatu fi syar'i aqdun mawdu'uhu tamlikul insani ma lahu li ghairihi fil hayati bila iwadin. Fa idza abahal insanu ma lahu li ghairihi liyantafi'a bihi wa lam yamlikhu iyyahu kana i'aratan. Wa kadzalika idza ahda ma laysa bimalin ka khamrin aw mayyitatin fa innahu la yakunu mahdiyan wa la yakunu hadzal ata'u hadiyatan. Wa idza lam yakun tamliku fil hayati bal kana mudafan ila ma ba'dal wafati kana dzalika wasiyatan. Wa idza kanat bi'iwadin kanat bai'an wa yajri fiha hukmul bai'. Ay annaha tamliku bimujarradi tamamin aqdi wala tanufazan fiha
tasarrufatil wahibil illa bi ijazatil mahbubi lahu wa yathbutu fiha al khiyaru wasyuf'ati wa yustaratun ayyakuna al-iwadu ma'luman fa idza lam yakunil iwadu ma'luman batalat hibah. Kemudian wal hibatul mutallaqatu la taqtadi iwadan sawa'un akanat limithlihi aw dunahu aw a'la minhu. Hadza huwa ma'nal hibah bil ma'nal akhassu amma ma'naha bil ma'nal a'ammu fayasmalu ma ya'ti al ibra wa huwa hibatud daini mimman huwa alaih as-sadaqah wa hiya hibatum ma yuradu bihi thawabul akhirah al-hadiyah wa hiya ma yalzamul mawhubu lahu ayya'udahu. Masyru'iyatuha wa qad syara'a Allahul hibata lima fiha min ta'lifil qulubi wa tawthiqi aral mahabbati bainan nas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Kana yad'u ila qabuliha wa yarghabu fiha. Fa 'inda Ahmad min hadits Khalid bin Adi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahu min akhihi ma'ruf min ghairi isyrakin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqallahu ilaih. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami dari isi teks ini yang berkaitan tentang hibah. Di sini dijelaskan bahwa kata hibah itu berasal dari kata hububur rih. Jadi berasal dari kata hububur rih. Atau bisa yang diartikan mururiha. Dia bermakna ay mururiha. Yaitu perjalanan angin.
Kemudian wa tutlaqul hibatu wa yuradu biha tabarru'u wa tafaddulu 'alal ghairi sawa'un akana bimalin bighairi. Kemudian kata hibah yang dimaksud adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Baik harta ataupun selain dari harta. Sawaun akana bimalin bighairi, atau selain dari harta. Wal hibatu fi syar'i aqdun mawdu'uhu tamlikul insani ma lahu li ghairihi fil hayati bila iwaj. Fa idza abaha al insanu ma lahu li ghairihi yantafi'a bihi wa lam yamlikhu iyyahu kana i'aratan. Jadi secara syar'i, secara syara, pengertian hibah itu adalah akad pemberian harta milik seseorang. Aqdu mawdu'uhu tamlikul insan ma lahu li ghairihi. Jadi akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup fil hayat bila iwajin, tanpa adanya iwad, yaitu imbalan. Faidza abahal insanu ma lahu li ghairihi liyantafi'a bihi wa lam yamlikhu iyyahu kana i'aratan. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut itu disebut i'arah atau pinjaman. Jadi kalau pinjaman tanpa hak kepemilikan, jadi walam yamlikhu iyyahu, jadi tidak ada kepemilikan baginya, maka pemberian itu disebut i'arah kana i'aratan, yaitu pinjaman. Wa kadzalika idza ahda ma laysa bimalin ka khamrin aw mayyitatin fa innahu la yakunu mahdiyan wa la yakunu hadzal ata'u hadiyatan. Jadi wa kadzalika, begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu harta seperti khamar, ka khamrin
au mayitatin atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Itu yang perlu dipahami. Jadi la yakunu mahdiyan wa la yakunu hadzal ata'u hadiyatan. Wa idza lam yakun tamliku fil hayati bal kana mudafan ila ma ba'dal wafati kana dzalika wasiyatan. Ini dijelaskan di sini bahwa jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberiannya masih hidup. Jadi jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberiannya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka dinamakan wasiat. Jadi ada istilah wasiat, tapi diberikan setelah dia meninggal. Jadi kana dzalika wasiyatan. Wa idza kanat bi'iwadin kanat bai'an wa yajri fiha hukmul bai'. Kalau tadi wasiat diberikan setelah yang bersangkutan meninggal, baru dikatakan dia wasiat. Karena pemberian itu akan diberikan ketika orang yang memberikan meninggal. Nah, jika pemberian itu disertai dengan suatu imbalan, maka hal tersebut sebagai penjualan. Jadi ada imbalan, maka itu disebut penjualan. Sehingga berlaku hukum jual beli. Jadi wa idza kanat bi'iwadin kanat bai'an. Jadi kalau ada pemberian itu kemudian ada imbalannya, maka itu menjadi jual beli. Wa yajri fiha hukmul bai'i. Maka berlakulah di dalamnya hukum jual beli. Ay annaha tamliku bimujarradi tamamil aqdi. Wala tunafadha fiha tasarrufatil wahibi illa biijazatil mawhubi lahu. Kalau tadi dia terkena hukum jual beli, nah jika hibah itu dimiliki semata-mata hanya, jadi hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad. Sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Jadi hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadi akad. Sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Jadi kalau sudah akad, maka dia menjadi
hibah. Dan tidak bisa lagi menghibahkan kecuali atas izin orang yang sudah diberi hibah. Jadi illa bi ijazatil mauhub. Wa yathbutu fiha al-ikhyaru wasyuf'at. Jadi dalam hibah itu berlaku juga khiyar atau syuf'ah. Yang diisyaratkan wa yustaratu ayyakunal iwadu ma'luman fa idza lam yakunil iwadu ma'luman batalat hibah. Jadi dalam hibah itu ada juga disebut dengan berlaku khiyar dan syuf'ah yang diisyaratkan agar imbalan itu diketahui. Jadi bila tidak, maka hibah itu batal. Kemudian kita lanjut pada teks berikut. Wal hibatul mutallaqatu la taqtadi iwadan sawa'un akanat bimithlihi aw dunahu aw a'la minhu. Jadi hibah mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah atau yang lebih tinggi nilainya. Jadi hibah yang mutlak la taqtadi iwadan sawa'un akanat limisli aw dunahu aw a'la minhu. Jadi hibah yang mutlak itu tidak mutlak, ya, tidak menghendaki suatu imbalan. Hadza huwa ma'nal hibah bil ma'nal akhassu. Inilah yang dimaknai makna khusus hibah. Adapun hibah umum amma ma'naha bil ma'nal ammu, adapun hibah bermakna umum fayasmalu ma ya'ti, itu meliputi beberapa hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ibra wa huwa hibatud daini mimman huwa alaih. Yang pertama itu adalah ibra, yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berhutang. Yang kedua, as-sani as-sadaqah wa hiya hibatun ma yuradu bihi thawabul akhir, yaitu sedekah
menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Kemudian hadiah. Salis hadiah. Wahia ma yalzamul mauhubu lahu ayya'udahu. Jadi yang ketiga adalah hadiah, yaitu menuntut orang diberi hibah untuk memberi imbalan. Secara masyru'iyatiha, wa qad syara'a Allahul hibata lima fiha min ta'lifil qulubi wa tawthiqi 'alal muhabbati bainan nas. Mahabbati bainan nas. Jadi di sini Allah telah mensyariatkan. Jadi dasar hukumnya Allah telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Jadi hati kita itu dijinakan. Min ta'lifil qulubi wa tawthiqi aral mahabbati bainan nas. Ada rasa cinta sesama di antara manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu. Ini ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, saling memberi. Maksudnya saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau ingin dicintai, sering-seringlah memberi hadiah. Jadi tahadu, tahabu. Jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pemberian. Tahadu, tahabu. Kalau kalian hendaklah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Wa kad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Dan beliau menyuruhkan untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Kana yad'u ila qabuliha wa yarghabu fiha fa 'inda Ahmad min hadis. Jadi beliau menyerukan untuk menerima hadiah. Jadi kalau ada hadiah diberikan, kita harus menerima dan menganjurkannya untuk membalasnya. Dari Ahmad, ada hadis dari Khalid bin Adi. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, man ja'ahu min akhihi ma'ruf min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaihi.
sini hadis dijelaskan bahwa barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapkan dan meminta-minta, maka janganlah dia menolaknya. Karena itu hal merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi jelas teks ini menjelaskan tentang pentingnya tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan kita kalau diberikan hadiah, dianjurkan untuk menerimanya dan membalasnya. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dan insya Allah tugas akan bisa Anda selesaikan dengan baik. Demikian pertemuan hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.